Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Reviani Pulungan dari kelas PMM 4 semester 5. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Oke, langsung saja ke soal pertama, yaitu jelaskan konsep Sosiologi Pendidikan berupa definisi, latar belakang, dan tujuan. Oke, langsung saja saya menjawab dari pengertian sosiologi pendidikan tersebut. Sosiologi pendidikan berasal dari dua kata, yaitu sosiologi dan pendidikan. Secara etimologis, sosiologi berasal dari kata Latin, yaitu socius, yang berarti kawan, sahabat, rekan, dan masyarakat. Sedangkan logos berasal dari kata Yunani yang artinya ilmu. Jadi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Sedangkan pendidikan adalah proses pembelajaran kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam sesama manusia. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasanya sosiologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan dan interaksi manusia, baik berupa individu maupun kelompok. Sedangkan menurut seorang ahli, yaitu Profesor Dr. S. Nasution MA, sosiologi pendidikan adalah ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara-cara pengendalian proses untuk mengembangkan kepribadian individu agar lebih baik. Oke, adapun latar belakang adanya sosiologi pendidikan adalah manusia adalah makhluk sosial yang selalu berkelompok dan saling membutuhkan satu sama lain. Jadi manusia sering berinteraksi dengan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, sosiologi sangat dibutuhkan agar manusia dapat memahami karakter dan dapat mengetahui atau belajar dari cara-cara untuk berkomunikasi dengan orang agar lebih baik menjalani hubungan sosialnya. Karena setiap orang itu memiliki jiwa sifat-sifat berbeda. Oleh karena itu, kalau kita mempelajari sosiologi, kita akan mengetahui di mana dan kapan kita akan berbuat sesuai yang diinginkan. Jadi kita tidak sembarangan atau tidak seenaknya berkomunikasi, karena tiap orang itu memiliki berbeda-beda karakter. Tujuan dari sosiologi pendidikan diantaranya adalah satu, sosiologi pendidikan bertujuan untuk menganalisis perkembangan dan kemajuan sosial. Yang kedua, sosiologi pendidikan bertujuan menganalisis partisipasi orang-orang terdidik atau pendidik dalam kegiatan sosial. Menurut E.G. Paine, sosiologi pendidikan bertujuan utama memberi kepada guru-guru atau termasuk para peneliti dan siapapun yang berkaitan dalam bidang pendidikan, latihan-latihan yang efektif dalam bidang sosiologi sehingga dapat memberikan sumbangannya secara cepat dan tepat kepada masalah pendidik. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu menganalisis kelas sebagai sistem sosial dan interaksi yang dilakukan melalui online atau daring. Jadi, menurut saya, kelas sebagai sistem sosial dan interaksi yang dilakukan melalui online atau daring itu akan tetap berjalan walaupun tidak sebaik yang bertatap muka, karena akan berbeda bersosialisasi langsung dengan perantara melalui handphone atau lainnya. Karena kalau tidak langsung mungkin saja sosialisasinya kurang berjalan dengan baik dan kurang berkesan baik. Aksi melalui handphone atau online biasanya mempunyai kendala seperti jaringan atau cuaca, sehingga kita tidak bisa melakukan interaksi dengan baik dan jelas. Akan tetapi, berinteraksi melalui handphone juga punya nilai positifnya, misalnya tidak mengeluarkan biaya untuk keluar atau bisa menghemat waktu, lebih nyaman berinteraksi dari rumah. Selanjutnya yaitu menganalisis teori ruang kelas, di mana menggunakan pendekatan interaksi untuk menganalisis perilaku dominatif atau integratif dosen, gaya kepemimpinan dosen
dosen autokratik, demokratik, laissez-faire, teacher center, dan learning center melakukan pembelajaran secara daring atau online selama masa pandemi COVID ini. Seperti yang kita ketahui, maksud dari perilaku dominatif itu yaitu memposisikan guru atau dosen sebagai sumber kebenaran. Jadi di sini dosenlah yang memberi arahan, dosenlah yang membina arah pembelajaran itu. Atau bisa kita sebut kalau perilaku dominatif itu satu arah, karena dosen yang membina dan mahasiswa atau murid mengikuti apa yang dilakukan oleh dosen atau guru ataupun pendidik. Sedangkan perilaku integratif yaitu posisi dosen sebagai sumber motivasi dan inspirator bagi mahasiswa. Dalam hal ini, mahasiswa didorong untuk mencari sendiri pengetahuan dan kebenarannya. Gaya kepemimpinan dosen. Seorang dosen atau pemimpin mempengaruhi bawahan atau mahasiswanya. Cara dosen mempengaruhi mahasiswanya itu berupa ada autokratik, demokratik, atau laissez-faire. Autokratik adalah gaya kepemimpinan yang otoriter, yang kepemimpinan yang tidak memberikan ruang untuk bertukar pendapat. Ciri-ciri dari autokratik ini adalah berorientasi pada tugas, inisiatif atau pendapat siswa jarang diperhatikan, kurang percaya terhadap kemampuan siswa, dan merasa paling benar. Adapun pengaruh dari kepemimpinan autokratik ini adalah siswa menjadi pasif dan mati inisiatifnya. Siswa menjadi kurang mandiri dalam proses pembelajaran karena selalu menunggu petunjuk dan arahan dari guru. Laissez-faire yaitu kepemimpinan yang liberal, yang merupakan suatu pola pengabaian atau abrogation, sehingga pemimpin berusaha menghindari tanggung jawab terhadap pengikutnya. Kepemimpinan laissez-faire ini mempunyai ciri. Yang pertama itu guru merupakan wewenang sepenuhnya pada siswa. Keputusan lebih banyak dibuat oleh para siswa. Yang ketiga itu ada demokratis, yaitu bersifat demokrasi yang intinya mengandung makna memperhatikan persamaan hak dan kewajiban seorang murid dan guru. Jadi dari materi ruang kelas itu, kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang, kondisi pendidikan pada masa pandemi COVID-19 ini berbeda dari tahun-tahun kemarin, karena pada tahun pandemi ini kegiatan pendidikan dilakukan secara online. Sisi baik dan buruknya. Sisi baiknya mungkin mahasiswa ataupun siswa tidak perlu datang ke sekolah. Sisi negatif dari pendidikan sekarang pada masa COVID ini mungkin sebagian dari mahasiswa atau murid tidak bisa belajar melalui handphone atau tipikal orang yang berinteraksi langsung melalui alat komunikasi. Mungkin saja konsentrasinya akan berkurang ketika belajar melalui handphone. COVID-19 ini banyak perubahan yang terjadi, salah satunya social distancing atau physical distancing yang berarti jaga jarak. Namun dengan begitu manusia tetap menjalani hubungan dan interaksi. Namun tidak sebebas sebelum adanya COVID-19 ini. COVID-19 ini mengharuskan kita untuk selalu menggunakan protokol kesehatan seperti memakai masker keluar rumah, selalu cuci tangan, dan menghindari tempat-tempat yang berkerubunan. Adapun daerah di sekitar saya, masyarakatnya tetap menjalani interaksi satu dengan yang lainnya dan tetap menjalani protokol kesehatan. Contohnya, tidak berlama-lama saat belanja di warung dan selalu mencuci tangan setelah dari luar. Tentunya pandemi COVID-19 ini mempunyai banyak hikmah yang dapat diambil. Contohnya, waktu ruang dengan keluarga semakin banyak dan menjaga kebersihan diri setiap saat.